Film ini dimulai dengan seorang pria tua memasuki sebuah pemakaman untuk meletakkan bunga di makam seseorang. Dia mendengar suara seseorang berjuang di dalam peti mati di dekatnya. Dengan sangat terkejut, dia menemukan seorang gadis yang dikubur hidup-hidup di dalam peti mati. Dia membawa gadis itu ke rumah sakit di mana Inspektur Polisi Anton Farghese meminta dokter untuk memberitahukannya segera setelah gadis itu sadar. Petugas yang menjaga ruangan gadis itu menelepon seseorang secara anonim memberitahukan kepadanya bahwa gadis itu masih hidup. Dia mencoba untuk mencekiknya, tetapi dia berhasil memberitahu perawat. Inspektur Anton dipanggil tetapi gadis itu berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Gadis itu ternyata adalah Sonika, selingkuhan seorang pemimpin politik yang kuat dan berpengaruh, Mandar Mhatre. Sonika adalah seorang mahasiswa fotografi yang diisolasi dan disiksa oleh Mandar. Dia dengan enggan menemukan kenyamanan dalam teman sekolahnya, Akshay Bedi, yang diam-diam mencintainya. Mereka jatuh cinta tetapi Sonika tidak berdaya karena dia tidak bisa memberitahu Akshay tentang situasinya dengan Mandar. Akshay mengetahui kebenaran dan menenangkannya. Mereka memutuskan untuk melarikan diri untuk bersama. Sonika bahagia dan menjadi berharap untuk memiliki kehidupan yang bebas. Mandar mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dengan kekasihnya. Mandar dan anak buahnya tiba di rumah Akshay dan menyerangnya. Sonika memohon kepada mereka untuk membiarkan Akshay, tetapi mereka membunuhnya dengan mengikatnya dengan tali dan melemparkannya ke dalam danau dalam sebuah mobil. Mandar juga mengubur Sonika hidup-hidup dalam peti mati. Setelah dia diselamatkan, dia bersumpah untuk membalas dendam kepada Mandar. Pertama-tama dia membunuh polisi yang mencoba membunuhnya. Kemudian dia menulis jurnal yang menggambarkan penyiksaannya. Dia melompat ke danau yang sama dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian dia membunuh salah satu dari 3 pria yang terlibat dalam pembunuhan Akshay. Setelah itu, dia memberitahu Inspektur Anton tentang jasad Akshay. Namun, Mandar membuatnya terlihat seperti Sonika yang membunuh Akshay. Sonika kemudian membunuh salah satu anak buah Mandar yang terlibat dalam kematian Akshay. Sonika bersekutu dengan saingan Mandar dan untuk mencari tahu orang ketiga yang membantu membunuh Akshay, tetapi Mandar sendiri membunuhnya. Terungkap bahwa saingannya telah menjadi mitra setelah Mandar menawarkan untuk berbagi kursi dengannya dalam pemilihan. Mandar menuduh Sonika atas pembunuhan itu dan polisi menangkapnya. Namun, dia berhasil melarikan diri dengan bantuan Anton. Kemudian Sonika membunuh Mandar dengan bantuan istri Mandar yang menemukan wajah sejati suaminya. Keesokan harinya, Anton menyediakan rumah yang terkunci bagi Sonika untuk tinggal di sana dengan aman, memberinya identitas baru Veronica. Dengan tahu bahwa tidak ada yang akan berpikir bahwa seorang buronan bersembunyi di rumah aman yang disediakan oleh petugas yang memimpin pencarian untuk menemukannya.